NU kan sering disebut sebagai gerakan tradisional dibandingkan dengan Muhammadiyah yang gerakan modern. Benar juga, yang lebih penting itu NU yang menguasai tradisi keilmuan klasik. Okay. Pada awalnya, mungkin boleh dikatakan dalam beberapa aspek, Muhammadiyah merupakan gerakan yang progresif. Dan dalam satu abad lebih, kalau Muhammadiyah, ada campuran, ada aspek progresif dan ada aspek yang tidak begitu progresif. Tapi kaum tradisionalis itu makin lama makin maju. Walaupun dalam beberapa aspek NU tetap NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan para penonton channel YouTube channel podcast, The Strategist. Saya Ivan Aulia Ahsan, saya pemimpin redaksi NU Online, media resmi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kali ini kita akan membicarakan di podcast Strategist episode kelima tentang situasi Islam dan demokrasi di Indonesia dan di Asia Tenggara dan dalam konteks global. Kami sudah mengundang dua ahli, ya. Ada Profesor Greg Barton dan Profesor Anthony Ware keduanya dari Deakin University. Greg Barton ini tidak usah saya perkenalkan lagi sebenarnya kepada publik akademik di Indonesia karena karya-karya beliau sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan banyak dibaca oleh teman-teman yang concern dalam Islam Indonesia. Salah satu magnum opus beliau adalah tentu saja biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, yang bestseller dan penerbit Elkis. Pemiliknya bercerita kepada saya harus mencetaknya berkali-kali. Ya, sangat laris dan itu menjadi salah satu, menurut saya, menjadi salah satu biografi terbaik tentang tokoh Indonesia kontemporer. Ya. Tokoh Indonesia dari abad 19, Pangeran Diponegoro misalnya ditulis dengan sangat baik oleh sejarawan Peter Carey, sedangkan tokoh Indonesia kontemporer ditulis dengan sangat baik oleh Pak Greg Barton, karena Pak Greg Barton langsung bertatap muka dengan Gus Dur dan mengikuti Gus Dur kemana-mana. Itu salah satu nilai plusnya sebagai sebuah biografi. Kemudian ada lagi Pak Anthony Ware, juga dari Deakin University. Beliau adalah ahli tentang politik Burma, contemporary politics of Burma, of Myanmar. Nah, jadi pas sekali kalau pada kesempatan ini kita membicarakan tentang Islam di Indonesia, Islam di Burma, dan Islam di Asia Tenggara dalam perspektif komparatif. Ya, dan mungkin akan ditarik refleksi tentang bagaimana masa depan Islam dan demokrasi di region yang sangat luas dan beragam ini. Oke, kita langsung saja. Terima kasih sudah datang ke podcast ini, Pak Greg. Saya mungkin akan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dengan Pak Greg and use English with Pak Anthony. Thank you. Tapi sorry for my broken English ya. Bahasa Inggris saya yang patah-patah. Bahasa Inggris saya logat British Brebes. Oke. Ke Pak Greg dulu ya. Jadi ini ada kaitannya dengan Centennial Celebration of Nahdlatul Ulama yang baru kemarin dan Pak Greg hadiri. Juga ada Muktamar Fikih Peradaban ya. Kemudian esok harinya ada puncak, ya, resepsi puncak 1 abad NU. Nah ini Pak Greg sebagai peneliti NU ya, yang sudah concern meneliti NU sejak tahun 90-an. Ya, apa yang bisa direfleksikan tentang 1 abad NU ini, Pak Greg? Ya, yang pokok bagi saya kalau 1 abad NU kan sering disebut sebagai gerakan tradisional dibandingkan dengan Muhammadiyah yang gerakan modern. Benar juga, yang lebih penting itu
NU yang menguasai tradisi keilmuan klasik, kitab kuning dan segalanya, dan kemampuan dalam bahasa Arab. Itu sangat penting. Dan sayangnya dari perspektif subjektif saya, itu agak tertinggal dengan Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah memang sangat hebat sekali dengan madrasahnya, sekolah biasa, dan rumah sakit dan segalanya, dan sumbangan buat bangsa luar biasa. Tetapi dalam banyak hal, kaum tradisionalis itu, kaum tua, lebih muda dan lebih progresif daripada yang kaum muda itu yang dianggap modernist. Pada awalnya, mungkin boleh dikatakan dalam beberapa aspek, Muhammadiyah merupakan gerakan yang progresif. Dan dalam satu abad lebih, kalau Muhammadiyah, ada campuran, ada aspek progresif dan ada aspek yang tidak begitu progresif. Tapi kaum tradisionalis itu makin lama makin maju. Walaupun dalam beberapa aspek NU tetap NU, karena saya punya perspektif baru dari pengalaman minggu ini, karena naik bis kena macet total selama 7 jam. Mungkin karena bukan masalah penitia, tapi 1 juta orang lebih mau mendekati Gelora Delta. Jadi sangat masuk akal. Tapi akhirnya ada aspek yang NU yang lama itu jadi kacau. Tapi memang saya nonton live stream di dalam Gelora Delta, luar biasa, sangat canggih. Tapi yang lebih penting lagi, kembali pada isu ini, NU tetap mengalami pembaruan. NU tetap melihat ke depan. NU itu tidak lihat ke belakang pada yang disebut zaman emas yang tidak ada, yang merupakan mitos. Malahan melihat ke depan. Nah, ini bagi saya merupakan definisi progresif. Dan secara lebih terwujud, sudah terbukti dengan sistem pesantren. Pada awalnya, sistem pesantren mulai dengan yang sekarang disebut Salafi, itu yang sangat tradisional. Tapi sudah 1 abad lebih ada perkembangan dalam mana ada mata kuliah yang baru, yang misalnya bahasa asing selain bahasa Arab, ada matematika, ada sains. Dan salah satu terobosan yang sangat penting, sekarang ada 2 aliran di dalam compound pesantren itu. Ada madrasah aliyah, ada madrasah diniyah. Jadi lulusan dari pesantren bisa masuk ke UI. Kemarin tadi pagi ngobrol dengan salah seorang teman, Nadalin, yang lulusan dari pesantren dan pernah ke Libya, tapi masuk ke S2 di UI, di antropolog. Itu merupakan cerita yang cukup common, ya. Bahwa lulusan pesantren bisa masuk ke universitas biasa karena ada 2 aliran. Bisa sekaligus belajar keilmuan Islam klasik dan bisa menguasai pemikiran atau pendidikan yang modern. Ini hubungannya dengan juga bagaimana NU dalam sejarah bisa menerima demokrasi. Ya, untuk kelompok Islam yang mungkin pada tahun 50-an masih mengaspirasikan negara Islam, ya, di dalam konstitusi lewat badan konstituante, kemudian bisa berubah di tahun 80-an menjadi satu organisasi Islam besar yang bisa menerima demokrasi, bisa menerima katakanlah Pancasila pada saat itu. Ini ada fenomena apa untuk negara-negara Muslim di Asia, Pak Greg, sebenarnya? Ya, kalau bicarakan NU atau bicarakan umat Islam di Indonesia, kan ada bedanya. Seperti saya katakan tadi, NU dari awal luar biasa progresif. Pada waktu didirikan, memang salah satu isu harus bikin respons terhadap Wahabi. Ya, yang munculnya Wahabi dan kerajaan Saudi diminta supaya dipeliharakan tempat-tempat kuno di Mekah, Madinah. Nah, dari segi itu akhirnya kandas juga, Pak. Wahabi itu tetap menang. Tapi kalau dibandingkan hari ini, Republik Indonesia jauh lebih canggih daripada
kerajaan Saudi Hmm. dan jauh lebih kaya. Dianggap orang Saudi kan kaya raya, tapi Indonesia lebih hebat. Tapi itu lain hal. Tapi ada kaitan juga bahwa pemikiran agama di Indonesia lebih canggih daripada di Saudi, dan ada efek samping, ada persaingan antara yang kaum tua itu dan kaum muda dengan diadakan Muhammadiyah 1912 itu, mau tidak mau harus ada respons dari para ulama di pesantren. Nah, mungkin yang menjadi memicunya itu isu Wahabi di Saudi, tetapi juga ada persaingan dengan sistem madrasah Muhammadiyah punya. Mereka kelihatan sadar kalau mereka tidak lebih rajin, para ulama, mungkin makin lama makin tipis itu jaringan sosial mereka. Jadi diadakan NU. Dan NU dari awal sudah melihat ke depan. Selain itu mau memeliharakan tradisi keilmuan klasik, juga mau membangun masyarakatnya yang memang pada saat itu kebanyakan di desa, ya, dianggap agak kolot. Rural. Ya, dan sejak awalnya sistem pesantren menjadi sistem yang bisa menjalani proses pembaruan yang terus-menerus. Sehingga selain itu madrasah aliyah, madrasah diniyah, ada IAIN yang di bawah pemimpin yang luar biasa kayak almarhum Harun Nasution. IAIN bisa menjadi UIN. UIN bisa menjadi UIE, ya, yang go international. Ya. Hebat sekali. Ini di Indonesia dianggap biasa-biasa, tapi di negara lain tidak ada. Di Bangladesh, di Pakistan, di India, di Saudi, di Mesir tidak ada. Ini lebih hebat. Yang ada di Indonesia lebih hebat daripada yang misalnya ada di Medina atau di Kairo, di Al-Azhar. Ya, walaupun mungkin masih ada sisa-sisanya perasaan minder. Jadi pada 40-an sama tahun 50-an, itu para pemimpin dari NU yang memperjuangkan idenya Pancasila. Itu para pemimpin dari NU sama dengan teman-teman nasionalis itu yang bilang kalau ada kalimat 7 kata itu, piagam Jakarta, kalau termasuk merupakan masalah bukan saja untuk yang non-Muslim tapi Muslim juga. Jadi mereka sangat arif. Jadi sebenarnya pada waktu periode Masyumi sebelum terpecah, mungkin modernis yang lebih reaksioner daripada yang tradisionalis. Dan akhirnya dengan didirikan partai NU itu, mereka mendukung sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang non-sektarian. Memang menghormati agama tapi non-sektarian. Itu sejak awal, bukan saja tahun 80-an tapi 50-an sudah jadi. Okay, we shall go to Myanmar. So we make a comparison between, let's say, Buddhism in Myanmar and Islam in Indonesia. I asked Greg about the phenomena of Nahdlatul Ulama in Indonesia as the largest Muslim organization in Indonesia with currently 100 million membership across Indonesia. And Nahdlatul Ulama can accept democracy, can accept non-Islamic state ideology, let's say ideology within Indonesia. How about Buddhism in Burma, Anthony? That's a big question. And firstly, let me apologize for not having any Indonesian or being able to speak in Indonesian with you. Myanmar, of course, is in a terrible state right now with the military coup just passing its second anniversary, and really just ruling by brute force. But they got to this point in many ways by a manipulation of Buddhist ideology and thinking. It certainly has been imbued in a certain brand of politics in Myanmar for some time. So we saw
a decade ago, we saw the emergence of Sayar Wirathul as a Buddhist monk. Yep. He was on the cover of Time magazine with the caption, "Is this the Osama bin Laden, the Buddhist Osama bin Laden?" And he was preaching a doctrine of, as a Buddhist monk, as a fairly prominent voice, not a leading voice in any organisation, but as a loud voice in the public space, preaching that a good Buddhist would kill Muslims, and in that sense, urging effectively a terrorist kind of extremist mentality. And so the majority of Buddhists in Myanmar are peace-loving. We don't see the same sort of mass Buddhist organisations like NU or Muhammadiyah in that formal sort of a sense in Myanmar. But the vast majority of Myanmar Buddhists are peace-loving. But this sentiment of whipping up anti-Muslim sentiment for political gain has been around for quite some decades. The military have used, going back to 1962 and the military coup in 1962 by General Ne Win, have typecast particularly the Rohingya as being an existential threat to the state. So they were portrayed as being recent migrants fleeing Bangladesh, overpopulation, trying to steal the land in Myanmar. And if the military didn't shut the Western Gate, as they say, and keep it shut, then they would be overwhelmed by millions of Muslims. And then an appeal to some strange kind of a Buddhist interpretation that of kind of like prophecies that were portraying the demise of Buddhism is going to come at the hand of Muslim invaders. So Muslims are the enemy, invading from Bangladesh and India, and they will lead to the end of Buddhism unless we stand up and fight for Buddhism. And this has been perpetrated both by military and by monks, a minority that tries to whip up anti-Muslim sentiment in order to prop up their politics. This is an irony or paradox in contemporary Myanmar politics. Aung San Suu Kyi, that someone we hope can make her voice about humanitarian. Let's say she was like Abdurrahman Wahid in 1990s Indonesia. But when the military junta in Myanmar get persecuted Muslims, Rohingya Muslim, she even didn't respond anything. Well, and actually, in some ways, she was worse than didn't say anything, because she actually defended the military at in the international arena. So during the 1990s especially, while she was under house arrest and in response to the couple of books that she wrote, Freedom from Fear and so on, she won the Nobel Peace Prize or co-winner, and she was perceived as being a human rights campaigner. She herself said many times that no, she wasn't a human rights campaigner. She was a nationalist. And she was standing up for her people. And I think like her father. I think the international community in many ways misinterpreted her and made her an image of her that they wanted to believe. But she was always a nationalist and a politician first and foremost, and she was for her people. And unfortunately has not necessarily embraced all of the people in Myanmar as being her people as much as we would have hoped. So I think we pinned some false hopes on her, but I also think she was in a very much a no-win situation. The military, even when she was in power for 5 years as the state councillor, her party had the Democratic majority. The military retained control of three really essential ministries, were not accountable to Parliament, didn't rely on government for their funding, and
obviously they committed ethnic cleansing and mass human rights abuses against the Rohingya in particular, while she was trying to create reforms in other parts of the country. So I think in retrospect, I mean, I spoke out against her, and I've written criticisms of her lack of standing up against that, and I still think that she should have traded some of the moral capital that she had to make a stand there, even if it was not popular. That said, I think she was trying to play a long game that to change military power and civilian political power in the country, and saw this perhaps as being a fight that she couldn't win, so she wasn't going to try to win it, but she thought that she might be able to win on other things. At least in that sense, I think she's been proven right that with the military coup, it's demonstrated that even what she did try to challenge the military on was too much. Okay, so her support to military junta was a trade-off. I think in her mind that's what was happening. I think she would probably have liked to stand up for the Rohingya, but it was a trade-off. But I also think she's probably a little more narrowly nationalist than we maybe had read her beforehand. Yeah, just like her father, I think. Like her father. Okay. Yeah. It's a unique phenomenon in Southeast Asia when we compare, let's say, Aung San Suu Kyi in Myanmar and Megawati Soekarno Putri in Indonesia and Gloria Macapagal Arroyo in Philippines. They are daughters of founding fathers in respective countries, and they rose to politics, becoming leader, and don't meet expectation of the people. Okay, it's an interesting story for another episode, I think. So we're going back to Greg again. In Indonesia, this is very interesting ya. Ada perkembangan yang sangat menarik terutama dalam 10 tahun terakhir. Ada identitas yang menguat. Ada identitas keislaman yang menguat yang diwujudkan dalam aspirasi politik ya, terutama setelah gerakan 212 Pak Greg. Ya, tahun 2016 ya, kemudian menguat dan jadi gerakan katakanlah oposisi informal bagi kekuasaan saat ini. Nah, ada juga beberapa kelompok Islam seperti NU yang tidak mengambil sikap oposisional seperti itu. Ya, ini fenomena kontemporer yang mungkin hampir tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Ya, ada satu keterbelahan umat Islam yang dipantik hanya gara-gara katakanlah persoalan remeh, ya, persoalan seorang calon gubernur yang salah ucap. Kita dulu umat Islam terbelah tahun 50-an karena lebih banyak faktor ideologis, ya. Tapi itu persoalan lain. Yang penting adalah politik identitas ini, ya. Identitas keislaman di sisi lain, identitas nasionalis di sisi lain, dan identitas Islam tradisionalis di sisi lain. Are there dangers for democracy? Yeah, there are certainly dangers. Memang ada hal-hal yang mengancamkan demokrasi. Ada pada saat ini di seluruh dunia ada fenomena kebangkitan populisme yang otoriter yang memakai identiti politik. Betul. Nah, di Turki demokrasi sudah kandas atau boleh dikatakan dibajak oleh seorang yang jadi despotik. Ya. Itu yang bahkan saya bilang fasis. Ya, betul. Dulu itu Recep Tayyip Erdogan sedikitnya bekerja sama dengan teman-teman kayak Dautolo dan yang lain untuk mengukuhkan demokrasi, tapi karena ada ancaman tentang korupsi skala yang luar biasa pada keluarganya mengambil alih, mengadakan purging pada
para hakim, para polisi, ditambah lagi tahun 2016 dengan purge pada hampir segala pemimpin militer dan pemimpin masyarakat di universitas juga. Nah, sayang sekali ini merupakan kenaikan kebangkitan populisme otoriter yang memakai, yang salah gunakan identiti politik. Di Indonesia memang ada yang merasa khawatir, saya juga ikut gelisah dengan munculnya gerakan 212. Tapi akhirnya yang gerakan 212 itu kandas. Dan konviksi saya atau mungkin harapan saya, karena saya mau optimis, tapi saya kira memang ada bukti juga bahwa rakyat Indonesia lebih pintar dari itu. Rakyat Indonesia untuk sementara menjadi agak digoyang oleh itu identiti politik, peran kelompok kayak Front Pembela Islam atau beberapa pemimpin yang punya karisma ataupun orang yang seperti yang calon gubernur ya. Dan sayang sekali itu Ahok itu dikerjain dalam cara yang sangat kasar. Nah, Ahok sendiri orang yang agak nekat juga. Betul. Memang. Dikasih nasihat tidak mau terima. Ya. Tapi akhirnya sangat kurang ajar. Ya. Dan fenomena memakai hukum blasfemi itu bahaya sekali. Karena biasanya kalau ada masa yang berusaha untuk menerapkan yang disebut hukum blasfemi, itu merupakan tindakan blasfemis yang luar biasa. Coba lihat di Pakistan, sehingga orang jadi terbunuh. Itu kan tindakan yang paling blasphemous untuk membunuh orang, membunuh sesama manusia. Tapi syukurnya di Indonesia tidak jadi gitu. Untuk sementara memanas, tapi puncaknya itu gerakan 212. Tahun 2017 sudah merendam sedikit. Kalau pilpres sama pemilu, itu Pak Prabowo daripada di backup oleh pihak Islamis, Front Pembela Islam dan segalanya, harus menjadi seorang statesman yang internasional. Ini merupakan perubahan yang sangat positif. Jadi akhirnya menjadi Menteri Pertahanan. Ini merupakan jalan keluar. Jalan keluar yang sangat positif. Mungkin ada yang sinis yang akan kritik bilang itu masalahnya di Indonesia selalu ada kompromi. Lebih baik kompromi daripada kerusuhan dan lebih baik kompromi daripada zero sum game kayak di Turki. Ya. Okay. I asked Greg about Islamic identity in Indonesia in the past 10 years. So what's happened in Burma? What's happened? Why Buddhists persecute Rohingya Muslim? Is it identity in its a bad form, or it's just a toys? Let's say a toys of the military. It's identity politics at its worst. Absolutely. Myanmar, since independence, really has had, and before then even, has had a big problem with identity politics. They've never really brought the different ethnic minorities together in a meaningful way. So when you're in Myanmar and you're talking to someone and you ask them where they're from, their standard response is, "I'm a Karen Christian," or "I'm a Burmese Buddhist," or "I'm a Shan Buddhist," or "I'm a Rohingya Muslim." So race and religion are perceived as intimately tied together, and everyone's identity card has their race and their religion. Now, what happens to somebody whose mother was Karen and father was Kachin, but they've got to have one and only one on their identity cards, and it's been enshrined in the political process.
been enshrined in this sense of identity. So there are 30 or more different armed ethnic minority groups that have been fighting the central government or only in a form of ceasefire, but not, and this has been going on for decades. So there's that background of identity politics gone crazy, but that's religion and race-based, overlaid by a military who wanted, in a sense of a nation-building project, you build a sense of nationhood to bring everybody together by creating an enemy. The enemy that they created was the Muslims, particularly the Rohingya that are just across the border in Bangladesh and India, who are going to come and take over your country. So they've created like the enemy, like the boogeyman, to scare everybody, to try to bring them together a little bit, not in an equal way, not in a way that they're creating a new shared identity from these diverse backgrounds, but just in a way of fear of, these people want your land, these people will destroy your culture. And that's horrible. But that's how they've used the Rohingya and why the Rohingya have been so heavily persecuted and attacked. But it just shows where identity politics can go to in a really bad, when it's not checked and when it's not combated. Oke. Ini sebenarnya ini Pak Greg, saya pikir agak mirip-mirip situasinya dengan di Indonesia ya. Terutama pada tahun 90-an ya, ketika militer begitu dominan, 80-an sampai 90-an di Indonesia. Tapi ini saya akan menarik fenomena di Myanmar, karena di sana junta militer dengan pendeta-pendeta, biksu-biksu Buddha yang fundamentalis, mereka bisa bersekutu. Dan bagaimana Anda melihat hubungan antara kelompok-kelompok fundamentalis dalam agama dengan militer di negara-negara dunia ketiga, Pak Greg? Kita pernah punya pengalaman, ya, di Indonesia paling tidak punya pengalaman. Burma saat ini di Myanmar saat ini sedang terjadi. Ya. Mungkin di zaman junta militer Argentina, zamannya Rafael Videla, beberapa pastor-pastor Katolik juga berkompromi dan mendukung rezim militer. Ini sebenarnya fenomena apa, Pak Greg? Ya, ini memang manusia. Tetapi syukurnya kalau di Indonesia, walaupun memang ada aspek-aspek itu, tapi tidak seburuk itu. Dulu pada waktu ABRI masuk desa, sebenarnya hanya sebagian yang bisa dikuasai atau dikendalikan oleh ABRI itu. Memang ada yang disebut general yang hijau atau general yang merah putih, ya. Tapi dan ada yang berusaha untuk mempergunakan untuk kepentingan politik. Tapi harus diakui, memang saya tidak mau bilang bahwa Pak Hato tidak ada masalah. Memang ada banyak hal yang bisa dikritis, harus dikritis. Tapi sedikitnya sistem pemerintahan ada teknokrat dan ada pembangunan yang kurang lengkap dan kurang, pada dikatakan dalam beberapa hal kurang adil, sangat fokus pada Pulau Jawa, apalagi pada Jakarta. Tetapi sedikitnya ada pembangunan di bawah teknokrat. Pihak ABRI, pihak militer tidak bisa berperan besar. Kalau dibandingkan dengan misalnya sekarang, pada saat ini, Pakistan sama Mesir mulai bangkrut. Karena pihak militer itu kurang, bukan saja kurang ajar, tapi kurang tahu kalau bisnisnya, sangat kurang efisien, sangat korup, sangat wasteful ya. Di Indonesia memang ada unsur-unsur itu juga, tapi tidak sama skalanya. Yang merupakan ekstrim itu bisa dihindari. Memang tidak semua waktu, tapi biasanya sumbangan dari bisnis militer itu hanya ada dampak, tapi dengan batasnya. Dan kalau permainan identity politik, kalau menyalahgunakan agama, ya memang terjadi. Jangan lupa yang terjadi tahun 65, tahun 66, walaupun agak sulit dibicarakan, tapi yang terjadi itu semua orang yang baca buku, yang nulis buku sudah sadar. Dan mungkin justru karena itu orang
tidak mau diulang lagi. Ya, betul. Sangat sadar. Betul. Nah, mungkin karena itu gerakan 212 itu kandas. Karena orang jadi sadar, mengerem. Ini sudah menjadi sesuatu yang bahaya sekali. Ini kalau bermain api, mungkin rumah atau mungkin kampung akan terbakar. Ya, betul. Nah, kalau begitu Pak Greg, dari pengalaman konflik panjang ini ya, baik konflik yang disupport oleh militer, ya, baik konflik yang karena politik identitas, baik konflik politik sepanjang sejarah Indonesia dari tahun 45 sampai hari ini. Apa yang menurut Pak Greg ya sebagai pengamat, I can say you are an outsider, let's say an outsider. Apa yang bisa membuat konflik-konflik ini bisa reda di Indonesia dan relatif bisa diselesaikan secara sosial dan politik? Ya, biasanya kalau kita bicarakan hal ini harus diskusi tentang masyarakat sipil atau masyarakat madani ya. Nah, untuk sekian lama orang bilang Indonesia, ya, apalagi pada waktu Pak Harto lengser, orang bilang ya, ada baik kalau Pak Harto lengser dalam cara yang damai. Dan kalau melihat dengan hindsight, sangat bagus bahwa Pak Habibie menjadi seorang presiden transisi yang memberi sumbangan yang luar biasa, yang di luar dugaan. Nah, tapi pada saat itu orang bilang, jangan-jangan Indonesia jaya menjadi terpecah belah kayak di Balkanization, ya. Dan alasannya begini. Ya, ada niat yang baik, ada cita-cita yang sangat tinggi, tapi Indonesia belum siap karena kelas menengah masih kecil. Nah, analisa itu kelas menengah ada kaitan dengan masyarakat madani. Kalau kelas menengah masih sangat terbatas, mana mungkin ada munculnya civil society yang cukup kuat. Tetapi yang masyarakat sipil itu jauh lebih luas dan jauh lebih dalam daripada dibayangkan. Karena ada yang tidak kelihatan atau orang tidak mau lihatnya, itu Ormas NU sama juga Muhammadiyah, dan ada beberapa yang lain. Tapi Ormas yang punya inspirasi agama menjadi unsur yang critical mass dari masyarakat sipil itu. Dan sumbangan dari mereka luar biasa. Mulai dengan kaum nasionalis, dengan pemimpin kayak Kiai Wahid Hashim dan ide Pancasila, membela minoritas, sampai dengan pada saat yang kayak Cak Nur mendekati Pak Harto, bilang Pak Harto mungkin sudah saatnya. Sudah waktunya. Dan lagi dengan munculnya Habibie sama Gus Dur. Ini sumbangan dari individu, dari pemimpin luar biasa, tapi juga di backup secara yang mungkin sangat wajar, sangat alamiah oleh masyarakat madani dalam bentuknya Nadlin dan anggota-anggota yang lain dari Ormas. I'm going to Anthony. I asked Greg about Indonesia had a very diverse conflict in history from its independence 1945 up until now, but the conflicts were relatively solved with social approachment, with political approachment, etc. How about the prospect in Myanmar? Is there any brighter future for Burmese, for Rohingya? For Rohingya? Let me come back to Rohingya for a minute, because I think that's the hardest case. One of the things that I have seen in the last 2 years since the military coup that is very positive is the number of Burman, ethnic Burmese or Burman Buddhist, particularly young people who, being Burman is a bit in Myanmar is a bit like being white in the world. A sense of privilege, an assumption that English, especially being white English speaker, an assumption that
that our language, we don't have to learn your language because you speak ours. A really privileged kind of a position. Okay. So Burmanness in Burma, it has a privileged position in the same sort of way. But a growing recognition by the Burman young people that actually all these other ethnic groups, the things they've been saying and the things they've been struggling for decades, actually they're quite legitimate. And we're, in some ways, we're all in this together. So I think there is a growing sense of togetherness emerging for almost all of the people in Myanmar in their struggle for democracy, in their struggle for an identity and a future. The big exception in some ways has been the Rohingya. The positive side is that even Burman activists who in Yangon are starting to speak out in favour of Rohingya rights. The National Unity Government, who were elected in the elections 2.5 years ago and then denied power, have indicated they would give the Rohingya citizenship rights in the country if they ever gained office. That's a big turnaround from what Aung San Suu Kyi's party did previously. So they are really, really positive signs. The problem, of course, is whether they ever will gain power in a way that could actually implement that. And the future for under the current scenario, the current sort of status quo, the future for the Rohingya is dire. They have no citizenship. They have no rights. They are not being provided service delivery in Rakhine State. The 500,000 who are left, 1 million of them fled across the border into Bangladesh, are living in camps that are horrendous. I mean, they're not being funded well by the international community. They are not allowed to leave the camps and go elsewhere in Bangladesh. Australia, America, UK, none of the refugee recipient countries have programs to resettle them. They're just expected to sit there. Next Wednesday marks day 2,000 days since ethnic cleansing started, and there's no future for them. So there's positive signs amongst the people. I think the population are increasingly recognising that we're all in this together, including the Rohingya. But the politics, well. Is there any chance for Indonesia to at least to prevent the Rohingya crisis becoming humanitarian crisis? I would say it's already a humanitarian crisis. Or prevent it getting worse. But I think, especially with Indonesia taking the presidency of the chairmanship of the ASEAN this year, I think Indonesia probably has a better chance than almost any other country in ASEAN for making progress on this issue. And perhaps even communicating with the military generals in Myanmar and bringing some change. I'm not sure anyone from outside the country can really do much. But if anybody can, I think Indonesia is about as well placed as anyone else. So I certainly applaud the efforts thus far already to try to talk sense, so to try to visit and establish a dialogue with the military. For the Rohingya, I don't know, until there is political change in the country and the military step back from its current path, there's no safe return from Bangladesh for them. It's a really, really dire situation. Dire situation, very dire situation. Okay, I hope our brothers and sisters in Rohingya can get what the best for them. And the international community can bisa berperan lebih jauh untuk mencegah apa yang terjadi terhadap orang-orang Rohingya ini menjadi semakin buruk. Sorry, could I just add one thing, and that is with regard to Bangladesh. I think Bangladesh have been incredibly welcoming of the Rohingya overall, with 1 million people crossed over the border, and they've shown incredible perseverance and solidarity with the Rohingya. It's obviously a very difficult situation for any country to have 1 million people come over the border, and we might hope that they would do even more.
I wonder, as Muslim brothers, whether perhaps that's another avenue for Indonesia to work with the Bangladeshi authorities and help try to find solutions, even if the military remain intransient. Okay. Thank you, Pak Anthony. Kita kembali ke Pak Greg. Ya. Ini pertanyaan terakhir karena waktunya sudah hampir habis. Pak Greg, ini katakanlah kita ingin sebenarnya ada ambisi orang-orang Indonesia, orang-orang Islam Indonesia agar hubungan Islam dan demokrasi Indonesia ini bisa menjadi role model untuk negara-negara Islam lain di dunia. Ya, kita bisa, umat Islam bisa menerima demokrasi, mereka bisa menerima sistem yang katakanlah berasal dari Barat, ya, mereka dan bisa berkompromi. Ya, sebagian besar bisa berkompromi dengan hal-hal ini. Ya, ada ambisi orang Indonesia untuk menjadi role model, ya, bagi negara-negara Islam lain. Nah, menurut Pak Greg bagaimana? Ya, memang ada ambisinya yang sangat wajar. Dan yang menjadi pertanyaan bukan saja bukan apa ada ambisi, tapi apa cita-cita itu realistis. Dan bagi saya memang realistis. Memang harus, ini memang tidak akan sekali jadi, harus bertahap-tahap dengan perkembangan Indonesia menjadi lebih mungkin. Dulu untuk orang luar yang belum kenal pada Indonesia, daya tariknya terbatas. Ada halangan juga dari masalah bahasa. Sehingga orang sudah, misalnya kalau di Timur Tengah atau di Eropa atau di Amerika, orang sudah tahu nama Jack Noor, Kholas Majid atau Abdurrahman Wahid. Mungkin pernah dengar, mungkin pernah ketemu dengan orang juga, tapi yang hampir pasti mereka tidak membaca bukunya. Karena tidak mungkin. Karena orang yang sebesar itu, Jack Noor atau Gus Dur, tulisan itu tetap dalam bahasa Indonesia. Baru sekarang sudah ada ikhtiar untuk menerjemahkan. Tapi dengan munculnya Universitas Islam Indonesia International, UIII itu, sudah ada kemungkinan kan mereka memakai bahasa Inggris. Nah, sebenarnya saya sangat mencintai bahasa Indonesia sama orang Indonesia, tapi saya juga bisa melihat sangat penting bahwa bahasa Inggris dipakai di Universitas Internasional itu. Dan teman-teman sedang menjalankan proyek, saya membantu sedikit untuk bikin terjemahan buku Jack Noor. Dan saya berharap juga bahwa sebentar lagi buku Gus Dur ada lebih banyak yang dalam bahasa Inggris. Dan Syafi Marif dan Daum Raharjo dan Johan Effendi dan yang lain. Memang harus begitu. Betul. Tapi sedikitnya sudah mulai tercapai dengan ada UIII, dengan perkembangan yang luar biasa, ekonomi dan masyarakat Indonesia. Nah, ini merupakan unsur yang sangat kritikal itu, dengan kestabilan demokrasi. Sampai sekarang tidak ada keresuhan politik. Kalau pilpres, insya Allah tahun ini, tahun depan berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Muncul tim pemimpin baru, tapi ini merupakan salah satu faktor yang sangat kritis. Tapi Indonesia sudah merupakan teladan atau contoh yang sangat baik, bahwa bukan saja bahwa agama Islam compatible dengan demokrasi, tapi ide-ide demokrasi itu memang ada di dalam agama Islam dan sudah terwujud dengan ormas, dengan gerakan masyarakat, dengan pemikiran agama yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Diskusi yang sangat menarik. Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih banyak, tapi karena waktu yang saya sangat terbatas ya, sehingga 1 jam seperti tidak cukup. Tapi saya sebagai host dan atas pesan dari teman-teman SKSG harus mencukupkan waktunya, dan waktu 1 jam. Oke, demikian tadi podcast The Strategist episode kelima yang menampilkan Pak Greg Barton dan Pak
Anthony Ware keduanya dari Deakin University, teman mengajar di sana, yang satu ahli Indonesia, satu ahli Islam Indonesia, satunya ahli Myanmar. Ada banyak sekali insight sebenarnya dan perspektif komparasi yang pengen saya gali. Ya mungkin bisa di kesempatan lain ya lewat format apapun antara dua negara Asia Tenggara ini memang sangat unik ya. Satu mayoritas Buddha, satu mayoritas Islam. Yang satu konflik berkepanjangan dengan keterlibatan militer sampai hari ini, yang satu juga pernah mengalami konflik yang sama meskipun tidak sedalam di Myanmar dan tidak sekeras di Myanmar, tapi relatif di Indonesia lebih bisa terselesaikan secara baik melalui berbagai jalur, baik jalur sosial maupun jalur politik. Saya pikir yang kita semua inginkan hari ini adalah tentu saja perdamaian, ya, dan bisa menerima kelompok-kelompok lain sebagaimana mereka adanya, dan bisa menerima ideologi-ideologi politik kelompok lain sebagaimana apa adanya. Nah, saya pikir inilah pentingnya dialog, dan sesama orang Asia Tenggara juga harus memahami sejarah masing-masing. Orang Indonesia sampai saat ini relatif tidak mengerti sejarah tetangganya sendiri, yaitu Malaysia misalnya. Atau begitu juga sebaliknya, orang Indonesia tidak mengerti sejarah Burma, ya kan? Dan begitu juga sebaliknya. Tapi relatif orang Indonesia lebih mengerti sejarah negara-negara Barat, sementara abai terhadap tetangganya sendiri. Kira-kira demikian. Itulah mengapa perspektif komparatif juga penting dalam diskusi dan kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Greg dan Anthony. Thank you very much for your time. Terima kasih juga kepada penonton podcast dan pendengar podcast The Strategist dimanapun Anda berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.